di kelas balita. Nah adik-adik, minggu ini kita mendengar cerita firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, tema kita pada hari ini adalah Pentakosta. Pentakosta itu artinya 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu kalau di adik-adik itu biasanya dibilangnya dengan turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu apa ya? Iya, kakak mau tanya dulu. Adik-adik sudah mandi? Sudah makan? Sudah. Nah, sekarang sudah siap ya dengar firman Tuhan yang kakak akan sampaikan pada minggu ini. Nah, temanya Pentakosta. Itu artinya turunnya Roh Kudus dari surga. Nah, artinya Roh Kudus itu apa ya adik-adik ya? Oh iya, kakak sudah lihat gambar adik-adik yang sudah dikirim ke kakak. Ada yang gambarnya pakai merpati. Merpatinya terbang dari atas ke bawah. Nah, ada lagi ya gambarnya ada di atasnya ada api. Oh, itu tandanya orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, merpati sama api ini hanya sebagai tanda bahwa orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu tidak kelihatan. Roh Kudus itu seperti angin. Kita rasa enak ya ditiup angin, tapi kita nggak bisa megangnya. Ya, kita nggak bisa nangkapnya. Nah, seperti juga cahaya lampu. Coba kalau nggak ada cahaya lampu kan gelap ya adik-adik. Nah, kalau ada cahaya, kita juga nggak bisa tangkap cahaya itu. Nah, adik-adik seperti itu Roh Kudus. Roh Kudus tidak terlihat, tapi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus datang ke bumi untuk supaya menyiapkan semua orang yang menerima Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu akan diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Nah, siapa yang masuk ke dalam surga? Kakak juga mau. Nah, adik-adik, ini kakak mau cerita, ada orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus. Nah, dari orang-orang itu ada yang sifat-sifatnya apa, kelakuannya, tingkah lakunya seperti Tuhan Yesus ya, penuh kasih, penuh kebaikan. Nah, kita dengar ya adik-adik, kita dengar ada 9 buah roh yang ada di dalam hati kita kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Roh Kudus sudah datang dan masuk ke dalam hati kita. Kita dengar ya adik-adik. Ya adik-adik, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita mempunyai sifat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dirangkum dalam 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kakak contohin satu-satu ya adik-adik ya. Kalau kasih itu, nah seperti ini. Kasih itu seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti juga mama, papa, semua kakak, adik mengasihi kita. Ya, kita saling mengasihi, tidak boleh marah-marah ya. Jadi harus saling menyayangi seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuh, sama adik atau sama kakak harus rukun, gak boleh berantem. Ini lagi, sukacita. Kalau orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus selalu
diberi sukacita oleh Tuhan Yesus. Tuh seperti adik kecil ini senang dianya dengan dibantu sama mamanya bermain, dia senang. Itu sukacita yang diberikan Tuhan Yesus kepada adik kecil-kecil ya. Nah, damai sejahtera, kita selalu rukun sama mama, sama papa, mama nenek, sama pulang ya, sama adik, sama kakak harus damai, tidak boleh berantem. Ada lagi kesabaran. Kalau yang besar harus ngalah sama adiknya ya. Nah, adiknya juga tidak boleh selalu mengganggu kakaknya. Kalau kakak lagi belajar apalagi bermain, jangan diganggu, tunggu, nanti kakaknya pasti kasih pinjam adiknya. Sabar ya. Nah, ini lagi kemurahan. Biarpun kita masih kecil, kita bisa memberi kepada orang lain ya, seperti adik kecil ini, dia memberi minum kepada minta-minta yang di pinggir jalan ya, karena dia merasa haus. Adik kecil ini mempunyai air, dikasih kepada peminta-minta yang di pinggir jalan. Jadi senang deh kalau orang dikasih yang diperlukan sama dianya ya, adik-adik ya. Nih, kebaikan kita harus berbagi sama teman-teman. Kalau kita punya 2, kita kasih 1 sama temannya. Kalau kita punya 1, kita bagi 2 sama temannya. Jadi temannya tidak bengong ngeliatin kakak apa adik makan kue sendiri ya. Kita jadi harus berbagi. Tuh, mau diajarkan sama mama, tidak melawan orang tua. Tuh, dengar, hormati orang tua ya. Jadi adik-adik jadi akan diberi damai sejahtera sama Tuhan Yesus. Adik-adik akan disayang oleh Tuhan Yesus. Tuh, setia berdoa, setia selalu membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik pasti disayang sama Tuhan Yesus, dan hidup kita juga akan tetap damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Ini ada lagi tuh, rajin ke sekolah minggu. Nah, adik-adik juga kan rajin sekolah minggu, ya itu harus diterusin ya. Jangan malas nanti kalau pergi sekolah minggu, mau nonton TV aja di rumah ya. Jadi harus pergi ke sekolah minggu mendengar cerita firman Tuhan, walaupun pada saat ini kita tidak bertemu di gereja. Nih, kelemah lembutan, temannya ngasih minum sama temannya satu lagi dengan baik, tidak didorong gelasnya. Jadi temannya itu bisa minum dengan baik. Tuh, abang juga sayang sama adiknya, diajak main, dilihat adik sedang apa. Nah, adik juga senang karena dilihat oleh abangnya. Jadi kita harus saling menyayangi dan lemah lembut, nggak boleh dipukul adiknya ya. Tuh, penguasaan diri. Kalau temannya punya mainan, kalau belum dikasih waktu untuk megang mainannya, jangan dipegang ya. Jadi gantian, nanti kalau temannya sudah selesai main, atau abang udah selesai main, atau kakak ya, baru kita jadi gantian. Jadi kita bisa menahan rasa untuk bermain, kita gantian ya, ada waktunya ya adik-adik. Nah, tuh kalau salah, biarpun abang, biarpun adik harus minta maaf. Jadi tidak boleh marah terus kerjaannya ya. Jadi harus damai. Jadi menguasai diri, tidak boleh berantem ya. Nah, itu adik-adik, semua itu adalah anak-anak yang akan disayang sama Tuhan Yesus ya. Ya. Nah, ini semua adalah sifat-sifat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga kan pernah dengar cerita itu ya. Nah, nanti kakak lanjutin lagi adik-adik. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Ada berapa tadi? Ada 9
9 buah roh itu yang ada di dalam hati kita. Jadi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Nah sekarang Roh Kudus yang menjaga kita, jadi kita tidak usah takut ya, tidak usah takut karena Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah adik-adik, tadi kakak cerita tentang merpati. Merpati ini binatang yang setia, makanya dia dilambangkan sebagai Roh Kudus. Nah seperti juga nih api ini, dia kan bisa bercahaya kemana-mana, ada orang yang bersinar. Jadi orang kalau melihat kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu penuh dengan bersinar, penuh dengan cahaya, penuh dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi kalau perilaku atau tingkah laku kita di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada harus baik ya adik-adik. Jadi orang melihat, oh anak ini baik ya, oh berarti dia anak Tuhan Yesus, dia anak yang baik, dia yang sayang Tuhan Yesus dan sudah menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Itu adik-adik, jadi orang tahu bahwa adik-adik itu disayang Tuhan Yesus dan Yesus juga menyayangi adik-adik seperti mama dan papa menyayangi adik-adik. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak pada minggu ini, dan minggu depan kita ketemu lagi dengan cerita firman Tuhan yang lain. Terima kasih adik-adik. Selamat siang, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Salam sehat.